Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Dialog Legislasi mendobrak Brigade Pelayanan Kesehatan Makassar. Saya kembali ke Pak Haldin. Pak Haldin, dukungan anggaran ini seperti apa Pak dan kendala-kendala yang dihadapi khususnya untuk DPRD Kota Makassar sendiri? Oh iya, jadi sekarang di DPRD untuk khususnya Dinas Kesehatan kita ada menambahkan sekitar kurang lebih hampir 100 miliar, 60-an lebih kalau saya tidak salah. Itu yang lagi pergerakan di Dinas Kesehatan penambahannya dari itu. Karena sekarang yang jadi masalah untuk di DPR seperti ini sekarang dengan Laskar Pelangi ada kurang lebih 200 perawat honorer ini yang tidak masuk lagi kembali, di mana dia sudah bertahun-tahun di situ. Dari perpanjang kontraknya kita DPR lagi mau cari solusinya untuk menghadapkan ke Pak Wali untuk mencarikan solusi ke terus. Karena saya bicara sama Ibu Kadis, dia bilang anggaran bisa kita siapkan selama ada dia masuk dalam sistem untuk bisa di SKK pertama. Terus tentang masalah kemarin juga kita pembahasan untuk perubahan dan pokok, ternyata di anggaran ini di Dinas Kesehatan tidak ada anggaran untuk perbaikan puskesmas, posyandu. Maaf. Padahal itu kan seperti tadi Pak Dokter bilang itu harus kita dari sekarang. Karena ternyata posyandu ini itu yang dilakukan oleh RT RW yang langsung jenjang dari koordinasi kelurahan dan kecamatan. Nah, saya rasa di PRD ini harus juga mengatur tentang masalah posyandu untuk masalah diperbaiki posyandu, walaupun itu mungkin kasarnya dibilang 1 bulan 1 kali aja yang digunakan, ya kan? Tapi harus juga layak. Seperti sekarang kan sudah banyak sekali nih namanya kontainer-kontainer itu kan bisa digunakan sebenarnya, ya kan, untuk posyandu di situ. Ya, ini makanya kita di DPR mencarikan jangan terlalu banyak membuang anggaran, tapi kalau ada pun anggaran yang harus kita siapkan itu memang harus fokus sama beberapa titik seperti sekarang di kesehatan, di pendidikan dan di sosial. Itu memang harus kita paling banyak siapkan anggaran untuk di situ. Pendidikan sekarang kita punya anggaran sekitar 1 triliun lebih, di kesehatan sekitar 600 sampai 800 miliar lebih. Memang karena menyentuh sama masyarakat. Nah, saya akan berjuang untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar. Bersama sama teman-teman DPR semuanya adalah memperjuangkan anggaran di perubahan ini bisa kita selesaikan dengan baik, dan kemudian doa sama teman-teman di masyarakat Kota Makassar untuk bisa kita jalankan, dan kita akan pembahasan insya Allah tidak lewat dari bulan 11 untuk anggaran pokok 2023 yang senilai kurang lebih 4,2-4,3 triliun ke depannya. Bagaimana dengan komunikasi lintas terkait Pak? Gimana ya? Di Kota Makassar sendiri? Alhamdulillah, komunikasi bagus. Kita di DPR sekarang pembahasan, bayangkan kita punya pembahasan untuk perubahan dari hari Jumat sampai hari Senin kemarin, kita sampai tengah malam, dan hari Minggu pun kita masih tetap rapat karena untuk kita menggenjot biar ada sanksi untuk Kota Makassar dari Kementerian Pusat. Itu karena di DPR sekarang ini membahas tentang masalah anggaran perubahan untuk 2022 dan pokok 2023 secara paralel dan barengan semuanya. Itu. Tapi alhamdulillah kalau kendala sekarang di DPR tidak ada. Karena kita dengan mitra-mitra kami di Komisi D ada 11 SKPD yang melekat sama kita, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik, walaupun sampai tengah malam kita rapatnya, tapi untuk kepentingan Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar kita masih tidak ada masalah gitu. Kepentingan untuk masyarakat banyak Pak ya. Baik, saya ke Pak Dr. Surahman. Bagaimana kemudian Anda sebagai pengamat kesehatan, solusi-solusi konkret yang bisa Anda tawarkan Pak Dokter? Silahkan. Ya, terkait dengan topik kita ya, betul. Mendobrak barikade pelayanan kesehatan masyarakat ini, saya tidak tahu apa karena lagi marak demonstrasi hari ini barikade ya, barikade itu kan penghalang ya, jadi bagaimana mendobrak penghalang ya pelayanan kesehatan. Mungkin yang dimaksud di sini masyarakat ya, bagaimana masyarakat ini bisa mengakses pelayanan kesehatan. Tentu salah satu bentuk atau wujud kehadiran pemerintah adalah dengan bagaimana mengimplementasikan setiap kebijakan-kebijakannya. Bentuk kebijakannya tentu adalah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan ini saya kira saya sangat setuju ketika diangkat kembali untuk dilakukan revisi sehingga bisa sesuai dengan situasi hari ini, konteksnya hari ini ya, situasi yang terjadi saat ini, sehingga permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR pada saat mungkin dia turun reses aspirasi dengan masyarakat, misalnya Pak kami ini kayaknya susah dilayani ya,
kalau ke rumah sakit tidak ada kamar misalnya, ya itu semua saya kira adalah masalah-masalah yang mungkin setiap hari ya dirasakan oleh masyarakat kita, tetapi tidak muncul di di pembahasan-pembahasan di DPR, pembahasan di pemerintah kota. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang solusi, saya kira solusi saya tadi saya sudah sampaikan bahwa perlu kalaupun misalnya tidak didorong oleh pemerintah, maka tentu DPR bisa memiliki inisiatif ya untuk mendorong ini menjadi pembahasan kembali atau revisi kembali dan sinkronisasi dengan seluruh peraturan-peraturan yang terkait, sehingga kita secara kebijakan kuat ke depannya. Dan mudah-mudahan bisa dituntaskan oleh wakil kita di DPR ya, sebelum berakhir periode ini ya. Jadi saya kira ini momentumnya ya untuk membuat ya peraturan-peraturan di DPR ini betul-betul berpihak kepada masyarakat. Dan kalau ini dorong oleh DPR, saya kira ini satu lompatan yang luar biasa. Ya, artinya DPR ini betul-betul melihat bahwa ini kebutuhan masyarakat. Mungkin banyak masyarakat kita yang tidak tahu perda ini ada. Ya, mereka hanya ributnya dengan BPJS misalnya. Ya, mereka ributnya dengan petugas kesehatan misalnya. Ya, tapi tidak tahu bahwa ada perda ini. Dan setelah membaca perda ini, ya mungkin masyarakat kita pusing juga. Kita diatur di bagian mana ini? Hanya menyebut tentang pelayanan kesehatan dasar ya, lanjutan beserta tarif-tarifnya ya, kan tidak jelas ya. Nah, itu saya kira persoalan-persoalan yang ada di dalam peraturan daerah yang kita jadikan sebagai topik yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Kota Makassar ini. Baik. Saya kira itu dari saya. Baik, di segmen terakhir ini silakan Pak, saya ingin mendengarkan harapan dan sekaligus closing statement Anda. Jadi untuk warga Kota Makassar, untuk masalah kesehatan, kalau memang ada oknum di puskesmas atau tidak di rumah sakit kita, silakan laporkan mungkin langsung ke Dinas Kesehatan atau tidak ke DPR kalau memang cara pelayanannya kurang maksimal kepada masyarakat. Dan khususnya tentang masalah perda ini, kita sebagai anggota dewan, mungkin 50 anggota dewan yang ada di Kota Makassar itu melakukan biasa sosialisasi perda. Kita membantu kerja-kerja SKPD atau dinas terkait untuk mensosialisasikan perda-perda yang ada di Kota Makassar, karena jujur sekian banyak ratus atau ribu perda yang ada di Kota Makassar itu tidak mungkin bisa mencakup semuanya masyarakat untuk dijelaskan sosialisasinya. Makanya kita teman-teman DPR itu selalu membuat sosialisasi perda dan menjelaskan, biasanya sampai kurang lebih 8 jam kita berdialog sama masyarakat, itu memang untuk kebutuhan dari masyarakat. Tapi kalau memang ada oknum khususnya di Kota Makassar, silakan laporkan di DPR, karena teman-teman DPR siap menerima aspirasi masyarakat Kota Makassar. Baik, saya ke Pak Dr. Surahman, silakan closing statement Anda. Ya, kalau closing statementnya saya kira perda ini harus direvisi. Ya. Jadi tidak lagi kompatibel dengan situasi saat ini. Jadi tinggal kita tunggu bagaimana langkah-langkah selanjutnya diambil oleh DPR, hak inisiatifnya untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya kira yang terpenting juga selain revisi tentu paradigma. Paradigma kita memandang masalah kesehatan masyarakat. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita jangan hanya bicara tentang pengobatannya saja, tapi juga aspek preventifnya. Jadi aspek pencegahannya dan aspek pelayanan kesehatannya. Karena kalau dalam teorinya itu kan ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Yang pertama itu soal lingkungan, itu kontribusinya sangat besar terhadap status kesehatan kita. Kemudian kedua, perilaku masyarakat atau gaya hidup lifestyle kita, kemudian pelayanan kesehatan, dan terakhir itu faktor herediter atau genetik ya. Ini saya kira hal yang perlu ya menjadi sebagai salah satu warga Kota Makassar tentunya menitipkan ini kepada senator kita di Kota Makassar, anggota DPR kita, agar segera ditindaklanjuti. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ini aspirasi juga betul. ya kita jalankan
sesuai dengan keluhan dari masyarakat Kota Makassar. Iya. Pak Dokter ini kan warga Kota Makassar juga, jadi kita dengarkan aspirasinya. Iya. Betul Pak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Haldin. Terima kasih Pak Dr. Surahman sudah berdiskusi terkait tema kita hari ini. Tentu saja kita semua berharap bahwa pemerintah akan melahirkan kemudian peraturan-peraturan daerah yang pro terhadap rakyat.